perkenalkan, nama aku Kenti Junior. Aku mahasiswi Psikologi UHAMKA semester 4 dan di sini aku akan membuat video mengenai tentang kesepian. Nah, tapi ini sebelumnya aku mau tanya dulu sama kalian, gimana sih kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelumnya aku mau tahu apakah kalian pernah merasakan yang namanya kesepian, baik dalam kesendirian atau mungkin dalam keadaan situasi yang ramai, baik ketika kalian berada pada orang-orang terdekat, teman dekat, ataupun dengan keluarga, tetapi kalian masih merasa bahwa diri kalian ini merasa kesepian. Lalu, apakah kalian tahu sih kesepian itu sebenarnya apa? Dan ada nggak sih penyebab umumnya atau mungkin dampak dari rasa kesepian itu sendiri? Baik, tanpa lama-lama di sini aku akan membahas langsung tentang apa itu kesepian. Nah, sebenarnya kesepian ini merupakan perasaan sedih dan tidak bahagia karena terisolasi secara sosial. Jadi, kesepian adalah kondisi pikiran. Kesepian menyebabkan orang merasa kosong, sendirian, dan tidak diinginkan. Orang-orang yang kesepian sering mendambakan berkontak langsung secara nyaman dengan orang lain. Tetapi, keadaan pikiran itulah yang membuatnya lebih sulit untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kesepian menurut banyak ahli tidak selalu tentang sendirian. Jika kalian merasa sendirian dan terasingkan, maka itulah cara kesepian berperan dalam kondisi pikiran. Penyebab umumnya sebenarnya itu ada nggak sih? Dan penyebab umumnya itu seperti apa sih? Nah, kalau penyebab umumnya itu sendiri, merasa kesepian sebenarnya dapat bersifat normal. Jadi, setiap orang ini pasti pernah merasakan yang namanya kesepian. Karena kesepian ini memang bersifat normal dan hanya indikator penyakit apabila perasaan kesepian yang kita alami ini menjadi berlebihan, menguras tenaga dan pikiran, serta mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya ada nggak sih faktor yang menyebabkan kalau kita ini merasa kesepian? Oke, faktor ini ada dari internal dan eksternal. Kalau misalkan dari internal sendiri itu biasanya dari dalam diri kita sendiri. Nah, yaitu harga diri yang rendah. Biasanya harga diri yang rendah ini menyebabkan kita ini merasa tidak percaya diri ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Karena kita tidak merasa percaya diri, maka kita ini nggak bisa ikut nimbrung atau interaksi sama orang-orang. Nah, saat itulah kita merasa bahwa diri kita ini terisolasi atau dijauhi oleh orang lain. Padahal penyebabnya itu bisa aja dari diri kita sendiri. Oke, kalau misalkan kita lihat dari faktor eksternal, biasanya ini karena isolasi fisik, baik misalkan kita pindah ke lokasi baru, penceraian, kematian seseorang yang penting dalam hidup kita. Bahkan kalau misalkan kita lihat pindah ke lokasi baru di sini karena kita mempunyai lingkungan baru. Nah, ketika kita mempunyai lingkungan baru, kita belum kenal dengan orang-orang baru. Nah, saat itulah kita merasa bahwa diri kita ini kesepian, kita tidak memiliki orang yang kita kenal. Lalu kalau misalkan dari penceraian sendiri, biasanya karena kita biasanya mempunyai pasangan, nah, tetapi tiba-tiba kehidupan kita berbeda. Kita jadi tidak memiliki pasangan ataupun merasa bahwa diri ini kesepian, seperti itu. Nah, kalau misalkan dari kematian sendiri, biasanya ini adalah faktor yang benar-benar menyakitkan kita, bahkan benar-benar bisa membuat diri kita itu merasakan bahwa kita nih kesepian karena ditinggal sama orang yang kita sayang. Nah, makanya dari kedua faktor inilah, mau baik internal dan eksternal, bisa menyebabkan rasa kesepian itu muncul. Kalau misalkan kita tanyakan, ada nggak sih perawatan khusus untuk menangani atau mengatasi rasa kesepian yang kita alami? Nah,
Di sini perawatannya ternyata ada dua macam, yaitu perawatan mandiri dan perawatan medis. Kalau dilihat dari perawatan mandiri itu sendiri, biasanya masih bersifat normal yang kita rasakan atau masih bersifat biasa aja nih perasaan kesepian yang kita alami. Tapi kalau misalkan kita sudah merasa bahwa perasaan kesepian ini mengganggu atau mengancam diri kita, maka kita bisa melakukan perawatan medis. Jadi, kalau perawatan mandiri itu bisa kita lakukan ketika kita menjadi relawan, menghadiri acara sosial atau keagamaan, atau mengikuti kelas dapat membantu membangun persahabatan baru dan mengurangi kesepian. Jadi, dengan kita mengikuti hal-hal seperti yang sudah tadi dijelaskan, ini bisa menambah relasi, menambah persahabatan, bahkan dengan adanya keramaian atau persahabatan baru ini bisa loh mengurangi atau mengatasi kesepian. Jadi, pergi untuk makan, nimbrung atau berjalan-jalan dengan keluarga atau teman-teman juga bisa dapat membantu mengurangi rasa kesepian. Nah, kalau misalkan dilihat dari perawatan medis ini biasanya untuk orang-orang yang memang merasa bahwa rasa kesepian ini nih sudah mengancam dirinya sendiri. Nah, biasanya perawatan medis ini cari bantuan ketika kita berpikir bahwa kita ini pengen bunuh diri. Nah, biasanya kita harus mengunjungi psikiater atau psikolog jika kalian merasa sedih selama beberapa minggu atau lebih. Tidak tertarik untuk melakukan aktivitas yang sebelumnya dianggap menyenangkan, tidak dapat tidur atau menikmati kehidupan sehari-hari. Aku mau tanya lagi nih sama kalian pernah nggak sih merasakan kesepian walaupun kalian ini memiliki keluarga atau teman, tetapi kalian masih merasakan yang namanya kesepian. Jadi, kalau misalkan memang kalian pernah merasakan seperti itu atau kalian mungkin sekarang merasakan seperti itu, sebenarnya kesepian di sini yaitu terkait dengan kualitas hubungan kalian dengan orang tersebut. Seperti halnya dengan jumlah koneksi yang kalian miliki, dan itu tidak hanya berasal dari sakit hati atau isolasi diri. Sebuah kurangnya keaslian dalam hubungan dapat mengakibatkan perasaan kesepian. Bagi sebagian orang, tidak memiliki pendamping atau binatang peliharaan yang disukai atau tidak adanya kehadiran yang tenang di rumah dapat memicu kesepian. Kenapa sih begitu sulit untuk menemukan seseorang yang pas atau yang paham dengan keadaan kita saat sedang merasa kesepian? Nah, biasanya nih, orang yang merasa kesepian memiliki semacam bias negatif dalam mengevaluasi interaksi sosial. Orang yang kesepian menangkap tanda-tanda penolakan potensial lebih cepat daripada orang lain. Mungkin lebih baik untuk menghindarinya dan melindungi diri mereka sendiri. Orang-orang yang merasa kesepian perlu menyadari bias ini untuk mengesampingkannya dalam mencari persahabatan. Nah, biasanya kalau misalkan kita tanya rasa kesepian ini bisa nggak sih menyebabkan kematian? Sementara seseorang tidak dapat mati hanya karena merasa terlalu kesepian. Temuan bahwa orang yang kesepian memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi dan penyakit tertentu mendukung gagasan bahwa seiring waktu kesepian kronis dapat berperan dalam meningkatkan risiko kematian. Jadi sebenarnya rasa kesepian ini tidak seperti penyakit seperti kayak kanker ataupun yang lainnya yang benar-benar bisa menyebabkan kematian. Tapi rasa kesepian ini bisa menimbulkan efek tersendiri seperti rasa yang dari waktu ke waktu bisa menyiksa kita dan bisa menyebabkan penyakit. Nah, disitulah si rasa kesepian ini memiliki peran dalam meningkatkan risiko kematian. Misalkan kita tanyakan nih, kelompok umur berapakah yang paling merasa kesepian? Nah, perasaan kesepian dan isolasi mempengaruhi orang-orang dari segala usia. Meskipun dia anak-anak, remaja, bahkan sampai orang tua pun pasti tampaknya sangat mungkin terkena dampak dari merasa kesepian itu sendiri.
Resiko kesehatan terkait dengan kesepian yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi resiko kesehatan dari rasa kesepian ini memiliki beberapa efek negatif kepada kesehatan fisik dan mental. Jadi sejumlah hasil yang tidak menguntungkan telah dikaitkan dengan kesepian. Selain hubungannya dengan gejala depresi dan bentuk lain dari penyakit mental, kesepian adalah faktor risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan artritis, di antara penyakit lainnya. Orang kesepian juga 2 kali lebih mungkin mengembangkan penyakit Alzheimer. Penelitian menunjukkan keadaan kesepian kronis dapat memicu respon fisiologis yang merugikan seperti peningkatan produksi hormon stres, menghambat tidur, dan mengakibatkan kekebalan tubuh melemah. Jadi dari risiko kesehatan terkait dengan kesepian ini juga bisa mengakibatkan kayak alkoholisme dan penggunaan narkoba bagi orang yang merasa kesepian, lalu fungsi otak yang berubah, perkembangan penyakit Alzheimer, perilaku antisosial, penyakit kardiovaskuler dan stroke, memori dan pembelajaran menurun, depresi dan bunuh diri, tingkat stres meningkat, pengambilan keputusan yang buruk. Jadi disinilah resiko-resiko kesehatan terkait dengan kesepian yang memang memiliki dampak bahaya apabila rasa kesepian ini tidak bisa diatasi oleh diri kalian. Nah, untuk selanjutnya di sini aku akan membahas mengenai tentang langkah-langkah apa saja sih agar bisa mengatasi rasa kesepian itu sendiri. Pertama, kalian bisa pertimbangkan layanan komunitas atau aktivitas lain yang mungkin kalian sukai. Jadi dalam situasi ini menghadirkan peluang besar untuk bertemu orang-orang dan memupuk persahabatan baru dan interaksi sosial. Jadi dalam hal ini kalian bisa nih ketemu sama orang baru, bisa menjalin persahabatan baru dan interaksi sosial. Jadi di sini kalian bisa mengurangi atau mengatasi rasa kesepian yang kalian miliki. Lalu yang kedua yaitu harapkan yang terbaik. Karena biasanya orang yang kesepian sering mengharapkan penolakan. Jadi fokuslah pada pikiran dan sikap positif dalam hubungan sosial kalian. Nah, dalam hal ini ketika kalian melakukan hubungan sosial dengan orang lain, berusaha untuk menimbulkan pikiran-pikiran negatif. Jangan pernah berpikir bahwa kalian ini akan ditolak oleh orang lain. Jadi lakukanlah pemikiran positif dan hilangkan pikiran negatif yang kalian miliki. Maka dalam hal inilah kalian akan bisa mengurangi atau mengatasi rasa kesepian yang kalian miliki. Lalu yang ketiga, fokus pada pengembangan hubungan yang berkualitas. Carilah orang-orang yang memiliki kesamaan sikap, minat, dan nilai-nilai dengan Anda. Karena biasanya orang yang memiliki rasa kesepian, biasanya di sini orang-orang atau kalian merasa bahwa kalian ini membutuhkan orang yang paham dengan diri kalian. Nah, disinilah kalian bisa mencari orang yang memiliki kesamaan sikap, minat, dan nilai dengan kalian. Lalu yang keempat, ketahuilah bahwa kesepian adalah tanda bahwa sesuatu yang perlu diubah. Jadi jangan sampai rasa kesepian ini menetap di dalam diri kalian. Lalu pahami efek kesepian pada hidup kalian. Ada dampak fisik dan mental untuk kesepian. Jadi jangan sampai kesepian ini dapat mengganggu fisik dan mental yang kalian miliki, seperti itu. Bahkan semua juga sudah terpaparkan bahwa bagaimana sih rasa kesepian itu sendiri. Memang resiko dari kesepian ini seperti apa dan dampak-dampak yang terjadi dari rasa kesepian itu seperti apa. Nah, karena kalian juga semua sudah tahu, maka apabila kalian merasa bahwa diri kalian ini memiliki rasa kesepian, baik itu dulu ataupun sekarang, maka berusahalah untuk mencari jalan keluar atau berdekatan dengan orang-orang yang memang
mungkin memahami diri kalian. Jadi jangan sampai nih rasa kesepian yang kalian miliki malah mengganggu aktivitas kalian, bahkan berdampak pada fisik dan mental kalian itu sendiri. Seperti itu. Jadi rasa kesepian ini perlu kalian rubah. Jangan sampai menetap pada diri kalian. Nah, sebelumnya aku makasih banyak sama kalian karena sudah menonton video aku kali ini dan sudah menyimaknya dengan baik. Jangan lupa di-like dan di-komen video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.